Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana. Dan sekarang ini adalah hari Jumat ya, Jumat awal bulan di minggu pertama. Biasanya kita akan menghadapi news yang namanya adalah NFP. Nah, bagi kalian yang baru pemula untuk mulai trading di forex, saran saya kalian hindari news-news besar gitu ya, yang punya major impact, yang big impact gitu ya. Terutama adalah NFP. NFP merupakan salah satu yang paling parah. Kenapa? Karena dia bener-bener biasanya banyak terjadi manipulasi. Dan video kali ini gue akan memberikan sharing analisa gue terhadap bagaimana gue akan menghadapi tradingan menghadapi news di NFP malam hari ini. Jadi newsnya itu sekitar jam 19.30 ya WIB. Jadi kalian usahakan kalau kalian tidak mau terkena impact dari news tersebut, kalian jangan ada posisi di USD, oke? Tapi kalau kalian ingin berspekulasi dan ingin mengambil profit ya, ingin mengambil trading berdasarkan news tersebut, maka kalian bisa bidik pair di USD. Dan untuk kesempatan kali ini, gue akan trading di beberapa pair USD, tapi tidak banyak gitu ya, karena NFP sekali lagi itu volatilitasnya tinggi dan manipulasinya juga cukup tinggi. Oke, nah perlu gue jelaskan sedikit ya guys, bagi para trader yang ngincer trading saat news itu ada dua golongan trader kurang lebih. Yang pertama adalah trader yang benar-benar menunggu sesaat setelah news keluar, lalu dia jump in the market. Ya, lalu yang kedua adalah golongan trader yang memanfaatkan technical analysis dan menggunakan news hanya sebagai hal untuk mempercepat gerakan daripada technical analysis tersebut. Oke, nah dan gue termasuk golongan yang kedua. Jadi gue adalah trader yang menggunakan, gue percaya bahwa yang namanya price action, discount everything. Dan ini juga kemarin kita ada trading ya, dan kita dapat profit dari FOMC dan GBP ya di minggu ini, dan itu cukup lumayan. Oke, nah kali ini gue akan melihat di dollar index. Kita buka dulu dollar index ya, kita lihat dari DXY ya. Gue lihat dari daily chart terlebih dahulu. Kenapa DXY? Karena newsnya akan impact terhadap dolar, jadi kita harus lihat si dollar index terlebih dahulu. Oke, gue identifikasi trend dan support and resistance. Nah, sekarang kita melihat nih, dollar index trennya kemana? Trennya jelas ya, trennya dia adalah naik. Jadi kalau diidentifikasi secara tren itu naik. Nah, lalu identifikasi kedua, kita ingin melihat nih support and resistance. Saat ini posisi di mana? Posisi ada di atas dan dia berada di resistance. Kalau kalian mundurkan si dollar index ini, itu sebenarnya di level sebelah kiri itu ada resistance juga yang sangat kuat. Levelnya adalah 95 ya. Si dollar indexnya ini gue munculin coret-coretan yang telah gue buat. Ini resistance yang major ya, major resistance. Kenapa dibilang major? Karena dia sejak 28 September dia drop kuat, dan itu cukup lama sampai dites kembali, dan itu ditesnya 1 tahun kemudian. Jadi ini sangat major resistance. Oke, lalu kita lihat sedikit, kita zoom apa yang terjadi ya, price actionnya seperti apa di area resistance tersebut. Di sini gue melihat ya, dia naik, lalu dia turun, lalu dia naik kembali. Ini ngebreak sedikit daripada resistance-nya, lalu dia langsung muncul candlestick pattern di daily chart yang namanya adalah evening star, which is ini sangat bearish ya, ini sangat bearish. Dan saat ini kondisinya adalah dia lagi retest level tersebut dan belum terjadi tembus. Nah, oke, jadi gue berspekulasi bahwa malam ini ya news NFP ya mudah-mudahan bisa mendorong si dollar index untuk drop ya, paling tidak drop signifikan dulu ya. Mungkin setelah itu bisa naik kembali ya minggu depan atau gimana, tapi pada intinya harapan saya adalah saya berspekulasi bahwa dolar indeksnya akan melemah. Apakah saya bisa salah? Tentunya bisa salah. Kalau salah bagaimana? Seandainya salah dan misalkan newsnya itu membuat US dollar itu menguat, ya posisi saya pastinya akan kena cut loss, dan saya selalu menggunakan risk management yang baik, terutama saat NFP. Jadi kalau misalnya kita trading, biasanya saya menggunakan risk profile itu sekali cut loss itu 2% misalkan. Jadi kalau saya ada pattern saya trading, kena stop loss saya cut loss 2%. Tapi kalau di NFP itu saya kecilkan lagi ya, kita gunakan 1% risk saja, jadi tidak akan menghancurkan equity kita. Tapi di sini gue berspekulasi ya bahwa dollar index resistannya bertahan, dan mudah-mudahan dia bisa mantulkan harganya ke bawah si dollar index ini dari news NFP. Oke, kita lihat ke H4. Nah, kalian perhatikan di H4 juga dia udah membentuk ABCD pattern ya. Di sini ini adalah AB gerakannya. Oke. Nah, ini dia udah gerakan impuls pertama, lalu di sini dia udah ada gerakan berikutnya. Memang tidak ABCD banget karena di sini dia udah kepentok sama si resistance, tapi at least kita udah ketemu ABCD pattern yang ini juga inline sama seharusnya bisa membuat si dollar index itu turun.
Oke. Nah, artinya kalau dolar indeks turun, seharusnya malam ini gold akan lanjut bullish gitu ya. Tapi gue tidak akan trading gold karena strukturnya kurang jelas untuk ditradingkan malam ini. Dia lebih jelas itu di minggu lalu ya. Sorry, di hari Rabu atau hari Kamis itu cukup jelas bahwa si dolar indeks, si goldnya itu bearish. Tapi kalau untuk malam ini gue nggak melihat bahwa si gold itu bisa dapat entry yang enak. Oke, so di sini gue melihat dolar indeks akan turun. Gue putuskan untuk trading di dua pair. Yang pertama adalah AUD USD. Nah, AUD USD ini kebetulan gue juga udah ada entry. Gue akan jelaskan sedikit mengenai patternnya. Oke, yang pertama kita identifikasi lagi si AUD USD ini. Dia habis impulsif gerakan naik, turunnya cukup kuat nih ya, turun cukup kuat, tapi di sini dia membentur area yang cukup penting 0.7400. Kalau kita mundurkan ke belakang, itu dia telah menjadi support and resistance beberapa kali di sini. Oke. Dan bahkan sebelumnya di Agustus 2020 dia menjadi resistance yang kuat. Nah, artinya saat ini dia berada di level tersebut, dan kemarin juga candle closingnya dia tidak bisa jebol daripada level support tersebut. Oleh karena itu saya berspekulasi dengan dolar indeks yang saya anggap saya prediksikan akan melemah, sehingga si AUD USD ini berpotensi untuk naik ya, berpotensi untuk naik, paling tidak untuk retest kembali ke level bahu kirinya di sini. Ini kan dia bentuk semacam head and shoulder ya. Jadi dia ini ada bahu kirinya, ini kepala, dan harusnya ya dia bisa naik kembali ke level 7500 mudah-mudahan. Oke, lalu saya turun ke H4 dan di sini saya melihat sedikit sudah terjadi manipulasi harga. Di sini dia turun membentuk low, di sini dia naik, di sini lower low, di sini higher high. Jadi harusnya kan ini bullish ya. Tapi di sini dia dihancurkan kembali ke bawah sehingga dia ngebreak daripada support ini, dan itu saya anggap sebagai gerakan fake ya. Jadi dia karena di sini dia ada area pantulan yang cukup kuat di sini. Kalau kalian perhatikan di sini dia ada candle juga di H4-nya. Ini juga yang namanya adalah morning star. Jadi morning star setelah itu dia push kuat sekali rally ke atas sehingga ini menjadi zona yang cukup penting. Dan zona di sini dia manipulasi untuk terjadi retest ke level zona tersebut. Disitulah saya putuskan untuk masuk entry buy. Stop lossnya saya kasih ruang ke bawah, jangan terlalu dekat ya, karena di sini ada news NFP. Jadi kita harus kasih ruang, saya kasih ruang 30 pip dari di bawah daripada swing low di sini. Again guys, saya bisa salah. Kalau saya salah, saya akan cut loss ya, no big deal di situ. Tapi di sini kita harus punya strategi ya. Seandainya si AUD USD ini berhasil naik dan paling tidak 40 pips dari harga entry, saya akan exit cepat parsial dan saya akan geser stop loss ke entry point. Jadi ini untuk mengamankan posisi seandainya sebelum news NFP ini dia sudah bisa bergerak naik. Tapi di sini terlihat dia mulai turun ya, dan saya pasang aja stop loss dan saya akan siap kalau memang dia benar-benar harus cut loss. Ini di AUD USD. Next di USD Kanada. Di sini saya juga melihat USD Kanada berpotensi untuk turun. Kenapa demikian? Ya, kita identifikasi trennya sebenarnya dia turun. Saat ini dia sedang koreksi naik ke atas. Dan kalian lihat ke kiri, di sini dia menjadi support dan resisten di sini ya. Pada Juni 2021 kemarin, dia menjadi resisten yang cukup kuat. Di sini dia naik pantul ke bawah ya, sehingga ini merupakan resisten yang cukup kuat sebelumnya. Kita mapping ya di sini. Nah, kemarin pun dia sempat turun di sini dan dia mental balik naik ke atas pada Juli 2021, dan pada saat dia turun ke bawah di sini kalian perhatikan di sini dia turun, dia stuck sedikit lalu dia drop ya. Sehingga harga kembali ke level sini level 1.2468 hingga 70 berpotensi menjadi resisten kembali. Harapannya bisa memantulkan harga untuk terjun ke bawah, dan kita lihat bagaimana price action di H4. Nah, di sini saya melihat di H4 ya. Jadi saya mapping zonanya di sini ya pada candle biru terakhirnya di atas. Jadi kan di sini dia membentuk zigzag ya. Bagi kalian udah mengikuti YouTube saya cukup lama, di sini dia membentuk zigzag turun ke bawah, di bawah daripada EMA 50, sehingga level tersebut menjadi level yang cukup penting bagi saya untuk dipantau gitu ya. Dan saat ini harga retest kembali ke sana dan dia tidak impulsif gerakannya, mudah-mudahan tidak jebol ya ke atas. Dia gerakannya tertahan oleh garis trendline yang di atas ini, dan harapannya resisten ini bisa menahan laju kenaikan daripada USD Kanada, dan harapan saya juga dengan adanya news NFP bisa mementalkan balik si USD Kanada terjun ke bawah, dan ini level-level support di bawah sini akan saya jadikan target sebagai
TP-nya, dan itu bisa 150 pips dengan stop loss sekitar 50 sampai 60 pips. Saya kasih ruang di atas daripada resistance di sini. Karena sekali lagi ini banyak manipulasi harga, dia banyak terjadi fake breakout nantinya. Dan seandainya saya harus cut loss, saya akan cut loss dan itu tidak akan membuat saya margin call. Oke guys, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda menghadapi NFP. Sekali lagi bagi kalian yang pemula dan baru coba-coba trading, dipantau aja terlebih dahulu, jadikan analisa ini sebagai inputan kalian sehingga membantu kalian untuk belajar. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.